Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya adik-adik, pada hari ini kita masih beribadah. Walaupun ibadah kita masih ibadah online, tidak apa-apa ya, karena kita harus menjaga kesehatan kita dan juga kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah, ya kan Kak ya? Betul Kak. Nah, kita juga mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dalam satu minggu kita diberi kesehatan. Nah, untuk itu kita akan bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik Bang Henry. Adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak undang untuk bangkit berdiri di dalam keadaan sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita masuk, kita bernyanyi dulu. Mari masuk. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran. Dengan demikian kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar akan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Kita ulang lagi. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, ya Tuhan, kuatkanlah aku mendengarkan firman-Mu itu. Amin.
Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu titah, ya Kak ya. Nah, kita dengarkan titah dari adik-adik sekolah minggu. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di bawah air untuk disembah dan berbakti kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri cita. Titah ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita masuk firman Tuhan. Mari adik-adik sekolah Minggu, kita ambil Alkitabnya. Ya, kalau sudah ambil Alkitabnya, kita buka firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 22. Yuk kita baca sama-sama. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, di sini Bang Jatur mau
menceritakan tentang firman Tuhan di pagi hari ini di kelas sedang tentang judulnya Tuhan Yesus itu hebat. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, sebelum Bang Jatur menjelaskan tentang firman Tuhan, kita mau menonton filmnya dulu, videonya tentang Musa, ya. Oke, kita mau nonton videonya dulu ya. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Nah, berarti sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Apa aja sih sekarang Bang Jatur mau tanya yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Nah, di sini Bang Jatur ada contoh-contohnya kalau Tuhan Yesus kita itu sungguh hebat. Pertama yaitu di sini Yesus menyembuhkan putri Yairus, ya. Setelah kita nonton tadi dari video yang tadi kita sudah nonton, sekarang kita mau lihat Tuhan Yesus itu hebat seperti apa. Kita mau lihat Yesus menyembuhkan putri Yairus. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus hebatnya seperti apa lagi ya? Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Oke. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memperbuat apa lagi adik-adik? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ya. Lalu kita lihat lagi apa sih kehebatannya Tuhan Yesus yang kita ketahui adik-adik ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Oke, berarti Tuhan Yesus kita masih hebat. Terus apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus dengan kehebatannya? Yesus mengubah air menjadi anggur. Wah, hebat lagi Tuhan Yesus berarti ya.
Apalagi sih Bang Jatur kehebatan Tuhan Yesus? Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betseda. Wah, banyak yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup kita ya, adik-adik. Lalu apalagi di sini ceritanya Yesus menghentikan angin topan di Danau Galilea. Wah, Tuhan Yesus memberhentikan angin topan yang besar di Danau Galilea. Terus, apalagi kehebatan Tuhan Yesus kita? Coba, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, banyak sekali ya yang tentunya harus kita ketahui yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan. Maksudnya kerasukan itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang yang dikuasai oleh iblis ya. Nah, itu udah semua yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya itu kita harus seperti Tuhan Yesus, menjadi hebat, menjadi kuat ya. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya mau kuat, mau hebat, harus pertama makan yang banyak, minum vitamin yang banyak, lalu istirahat yang cukup ya. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah menonton video yang dilakukan tadi oleh siapa? Ayub. Sungguh luar biasa yang Tuhan lakukan ya. Jadi kita mau berdoa untuk kita menutup firman Tuhan. Kita tutup satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi menjelang siang minggu ini Tuhan. Kami sudah berkumpul Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan firman Tuhan melalui guru sekolah minggu kami Tuhan, biarlah menjadi berita kehebatan Tuhan Yesus di hati adik-adik sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus juga berkati semua mama papa dalam kegiatan apapun. Terima kasih Tuhan kau menyertai adik sekolah minggu kami setiap hari. Kami juga berdoa karena waktu Tuhan yang terbaik agar kami bisa berkumpul di gereja, kami bisa bernyanyi bersama-sama nanti Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan Yesus yang selalu baik Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menutup firman Tuhan. Biarlah apa yang Bang Jatur beritakan firman pada hari ini Tuhan menjadi kesukaan dan kesenangan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, adik-adik, tadi Bang Jatur lupa satu, tugas kalian adalah menceritakan, memvideokan satu cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus yang ada di hati kalian masing-masing ya. Jadi apa tugasnya? Menceritakan satu kehebatan Tuhan Yesus yang ada di hati kalian masing-masing. Yang tadi Bang Jatur ceritakan sebagai contoh. Bang Jatur ada contoh misalnya Tuhan Yesus Bang Jatur ada di hidupku seperti dia seorang polisi, seorang sapam. Ya, ada Tuhan Yesus seperti polisi cilik. Nah, ya, seperti ini. Jadi di saat saya susah, Tuhan Yesus itu selalu ada. Oke, tugasnya divideokan lalu dikirim ke grup sekolah minggu GKPS Klender. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, jangan lupa persembahannya dipersiapkan. Yuk, kita angkat tangannya ke atas, tunjukkan persembahannya, dan sama-sama kita katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Lagu kita, aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan.
kebaktian minggu pagi ini kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami, karena kami hari ini telah mengadakan kebaktian minggu pagi ya Bapa. Biarlah adik-adik kami yang di sini Tuhan bisa mengerti, bisa mempelajari apa yang difirmankan oleh adik-adik kami di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami jangan pulang, berkati Tuhan setiap kami di dalam perjalanan, timpakan kami dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terpujilah Engkau kekal dan selamanya. Amin. Mari kita sama-sama, O Yesus acomani. O Yesus acoman, alami alanu, rasa uhun nami, aset orang ganu. Semboh ilaran nami, salahkan dosa. Kepana sopan nami, orang ade bija. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik untuk ibadah pada hari ini. Jaga kesehatan, kalau keluar rumah tetap pakai masker, dan jangan lupa pulang ke rumah cuci tangan yang bersih. Sampai jumpa. Dah.